Ku lepas engkau pahlawan. Kira-kira 1 minggu yang lalu, Jaksa Agung langsung menelpon saya, minta acara tanggal ini, pengajian hari ini di kantornya Jaksa Agung. Beberapa hari lagi yang lalu, Pak Yusuf Kalla ulang tahun hari ini. Ustadz datang Ki. Saya bilang sama Jaksa Agung, minta maaf Pak, ini acaranya anakku. Iya kan? Saya jarang sama anak saya, dan saya yang kasih tanggal ini. Kalau saya tidak datang lagi, maka yang ada di benak dan hatinya, bapakku kasih malu saya. Maka saya datang. Ini rahasia anak. Nabila mama necek, kenapa nak mirip sekali muka tak? Kulang karyaku. Nah, sebagai pengetahuan lagi, saya bilang kenapa ini mama necek tidak ikut? Kenapa tidak hadir? Oh, baru ku tahu tadi jawabannya. Dibatasi yang hadir. Ya. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, ya, karena temanya ini acara merajut ukhuwah, menyambung tali silaturahmi sebagai kunci rezeki dan panjang umur. Panjang tong ini, seperti judul skripsi. Oke, merajut. Mari kita dengar ini, apa itu merajut? Tahu gitu merajut? Apa beda? Apa beda? Lain itu merajut. Makna kata dasarnya merajut. Hah? Apa? Begini, saya ini dosen. Ya, ini dulu harus kita tahu. Saya itu paling marah sama mahasiswaku kalau ada kata dia ucap dia tidak tahu artinya. Apa itu merajut? Merajut itu barang robek disambung kembali. Itu namanya merajut. Itu makna dari silaturahmi. Bukanlah silaturahmi, bukanlah merajut, baku baik memang maki baru datang Ki. Itu namanya kunjung mengunjungi. Yang namanya merajut barang robe. Baku musuh gara-gara pilkada. Baku musuh gara-gara mantan. Baku musuh gara-gara pilcale, kau datang kembali. Itu makna merajut. Itu makna silaturahim, yaitu menyambungkan tali persaudaraan yang putus. Itu nama merajut. Ukhuwah, persatuan. Ya, ini ukhuwah bahasa Arab. Tapi jangan selalu mengatakan orang yang tidak menggunakan bahasa Arab tidak sunnah. Islam tidak berarti membawa budaya kamu menjadi anta. Islam tidak berarti mengganti saya menjadi ana. Tidak. Silakan pakai bahasamu kalau itu gampang kau paham. Ada orang kalau kita tidak pakai bahasa seperti dia, Nabi bilang kita tidak sunnah. Ukti, akhi, ya enggak itu, bukan itu nak cari Nabi. Bilang aku tetap saya, daripada kau bilang afwan, rasanya kau tidak tulus. Coba kalau kau bilang maafkan saya, itu orang tahu, oh dia menyesal. Ukhuwah bahasa Arab, tapi tidak berarti kalau kita tidak menggunakan bahasa Arab kita tidak sunnah. Banyak kelompok sunnah, ibu-ibu pengajian sunnah salah memaknai sunnah. Sunnah itu tidak wajib. Nah kalau kau mengatakan harus kau lakukan, salah aku mendefinisikan sunnah. Misal celana jingkrang, itu sunnah.
Bukan berarti kalau tidak melakukan tidak sunnah. Tidak, ada sunnah yang lain. Saya dibilangi tidak sunnah. Gara-gara apa? Gara-gara tidak ada jenggot. Mau diapa kalau tidak mau tumbuh? Boleh merajut persaudaraan, ukhuwah. Kemudian itu tonji menyambung. Kalau menyambung ini belum tentu putus, baru memulai. Tidak baku kenal orang, kita datangi, itu menyambung. Ya, kemudian tali silaturahim. Ada yang mengatakan silaturahim, ada yang mengatakan silaturahmi. Silaturahmi bahasa Indonesia, silaturahim bahasa Arab. Sama jama kita persoalkan itu. Sama itu semua kata insya Allah. Kata menulisnya, ada yang menulis insya Allah, ada insya Allah. Mau tulis apapun yang Allah nilai, apa makna dari kata insya Allah dalam hatimu? Mau kau tulis pisah, mau kau tulis sambung, yang penting maknanya jika Allah menghendaki. Tidak mungkin kata Latin, huruf Latin disamakan dengan huruf Arab. Tidak mungkin. Kenapa? Ada huruf Arab yang tidak ada dalam Latin. Contoh, koma. Das'ad. Ada koma atas. Latin tidak ada, maka di komputer namaku hanya Dasar. Di paspor Dasar, tidak ada komanya karena Dasar itu bahasa Arab. Suruh itu orang India bilang L. Suruh Tito patah Tito. Apakah Allah memasukkan neraka karena lidahnya? Tidak. Yang penting caramu, bacamu beda, tapi maknanya dalam hatimu tetap sama. Sudah. Sebagai kunci, kita kunci. Kunci. Apa inti dari kunci, Bu? Apa inti dari kunci? Buka tutup. Artinya biar ada pintunya, kalau tidak ada kuncinya bisa dibuka. Bisa pakai kangi eskapator. Tapi itu kalau pakai eskapator, pakai linggis, merusak namanya. Ada ndak rezeki masuk tidak pakai kunci? Ada. Korupsi, mencuri, menipu, bohong, ada. Tapi dia tidak pakai kunci. Tapi dia pakai apa? Dia pakai gembok, dia hancurkan, dia pakai palu-palu, dia pakai linggis. Itulah cara mendapat rezeki dengan cara yang batil. Tapi ini pakai kunci. Halal kita uah. Bagus. Bagaimana caranya supaya pakai kunci tidak merusak gembok, tidak merusak palu-palu, tidak menghancurkan pintu? Nih. Silaturahmi. Itu kuncinya, silaturahmi dan panjang umur. Apa itu panjang umur, Ibu? Panjang umur itu bukanlah berapa jumlah tahunnya, tapi berapa faedahnya. Biar 150 tahun, kalau kau Fir'aun, tidak ada gunanya. Itu Fir'aun. Panjang umur adalah hidup yang penuh berkah. Meskipun cuma 70 tahun, tapi 40 tahun meninggal, orang masih mengenangnya. Sehingga kau dulu bacakan Fatihah. Kenapa? Baik sekali dulu ini. Memakna kalau ada pengajian, selalu bawa jalan kote. Doakan dulu. Meninggal itu, itulah umur panjang. Tapi kalau jahat, jangankan meninggal, hidup saja orang doakan sial. Lewat mobil tak? Tabrakan lalu.
Itu masih hidup kita doakan ke orang sial. Itulah orang yang pendek umurnya. Meskipun 150 tahun dia hidup. Nah, apa hubungannya? Mari kita lihat. Ya. Yang membuka rezeki. Maka dia Nabi tak. Nigi tahu. Melo i palampeki umurukna. Masempo dan lekna. Bahasa Indonesia balik dulu. Toh? Nah. Siapa yang mau dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, dan tertolak dari mara bencana, maka hendaklah dia bersilaturahmi. Itu runcinya. Kalau orang cari rezeki dengan deposito, dengan kontraktor, maka ibu-ibu, salah satu cara menyambungkan rezeki menurut hadis dan Quran, silaturahmi. Tapi jangan salah dulu. Rezeki itu tidak selalu uang. Saya kasih contoh, Bu. Ada enggak mau saya kasih iPhone 16 di sini 1 tera kaki tangan? Siapa? Pulsa tak terbatas. Selalu ada kuotanya. Siapa? Mana? Oke, ini Ibu. Siapa nama Ibu? Ibu Novi. Tapi begitu ku kasih gitu iPhone 16, langsung ki tuli. Mau kira-kira? Mana yang mau tadi? Angkat tanganmu. Mana? Ayo. Begitu langsung kau terima, langsung Ayo. Berarti tidak ada gunanya itu alat selulermu semahal apapun kalau kau sudah tuli. Berarti rezeki yang tidak bisa kau uangkan ini telinga. Pernah lihat itu namanya behel toh? Ada tuh kuliah mama masih pakai behel. Jadi kawa-kawa kan toh? Mahal beda itu, Bu, mahal beda itu toh? Iya toh, Bu? Tapi biar mau pasang yang harga 150 juta, kalau ndak ada gigitan, apa ini? Apa mau kawa kalau ndak ada giginu? Ada dicerita iparku, Bu, jatuh giginya. Saya bilang, cabut mi, ku gantikan ku itu yang jatuh. Dia pingin cabut semua. Saya bilang, satu jadi ku janjikan kok. Coba Ibu. Ayo. Ini gigi. Dan hebatnya itu gigi, Bu. Pernah enggak Ibu bayangkan bagaimana itu gigi tak seandainya tumbuh seperti rambut? Bayangkan nih. Saya yakin kenapa ini Ibu ketua bisa jadi ketua, karena giginya tidak lebih. Bagaimana seandainya Bu ketua tumbuh gigi tak seperti rambut? Iya toh, itu semua rezeki. Masya Allah. Nah, oke. Satu dari sekian banyak rezeki itu doe. Itu satu bagian. Makanya saya bilang sama mama Nyece, jangan mau cemas kalau tidak ada uangmu, karena uang tidak bawa mati. Dia bilang benar juga, tapi kalau tidak ada uang rasanya mau mati. Nah, cocok juga. Berarti uang juga itu penting. Iya. Maka kalau mau datangkan uang itu, yang Ibu maknakan uang itu rezeki, maka caranya silaturahmi. Nah, coba ini dulu lagi. Yang berikutnya, kenapa orang nak putus itu? Kenapa nak putus itu silaturahmi? Bermusuh-musuh orang. Kenapa? Satu, yang banyak, karena ibu-ibu yang banyak ini. Ya kan? Jadi yang marah. Kalau saya gaski ini ya, itu gunanya pengajian. Untuk apa Ibu datang pengajian kalau tidak ada perubahan? Lebih tinggal di rumah tak saja, atau pergi jogging.
supaya tambah sayang ki suami ta. Daripada datang ke pengajian marundala kita bawa pulang. Pengajian 1 jam, gosip 3 jam. Sosok kok. Nah, kenapa orang biasa, ibu-ibu? Kenapa baku musuh-musuh ibu-ibu? 1, gibah. Al-istighalu bi uyubil khalqi, kata Nabi. Nah, suka sekali cari-cari jeleknya orang, nah lupa kejelekan dirinya. Bu, kalau dulu mama-mama dulu mau gosip terbatas. Kenapa? Ketemu pi. Nggak mungkin bisa gosip kalau nggak ketemu. Di mana dia ketemu? Tempat jual sayur. Toh, di sumur kalau mencuci sama-sama. Di mana? Di balai-balai kalau ada pengantin. Sekarang fasilitas gosip lebih canggih. 1 di sekolah Al-Azhar. 1 di komplek Geraha Lestari. Ya kan? 1 di Citraland. 1 di Sungguh Minasa. 1 di Jakarta. Yang digosip temannya yang pergi umroh di Makkah. Nah bilang, kau tahu jitu na pergi umroh, nah cicil jitu tolong. Itu toh? Tidak ketemu, tapi dalam grup WhatsApp. Maka ibu-ibu hati-hati milih grup. Kalau itu grup hanya membawa kepada dosa, lebih utama kau tinggalkan. Pamit baik-baik. Minta maaf, HP ku error. Terlalu banyak grupku. Minta izin pamit dulu, mau ku servis. Kalau ada sesuatu silahkan japri. Gosip ini banyak. Nabila Nabita, itu perempuan paling gampang masuk surga. Nabi bilang, cuma 2 penyebabnya sehingga dia gampang tergelincir masuk neraka. Apa itu? Dia tidak bisa jaga mulutnya dan tidak bisa mensyukuri suaminya. Ini penyakitnya perempuan modern. Dan setan tahu ini jeleknya, bahayanya, karena setan tahu kelemahan tak. Pancing. Mulailah, kau tahu Ian? Iyo. Tak pancing mako itu. Nak kipas. Nah ini penyakitnya perempuan memang. Makanya itu Bu, kalau laki-laki itu dosanya banyak di mata. Dosanya laki-laki itu banyak di mata. Kalau perempuan banyak di mulut. Makanya kalau laki-laki menangis itu, kalau sedih dia begini. Kalau perempuan dia begini. Ya, Bu. Maka kalau mampu makin menjaga mulut tak, gampang itu masuk surga. Nah, bukan saya yang bilang Bu, Nabi. Perempuan yang mendirikan sholat, puasa Ramadan, menjaga harga dirinya, lalu dia taati suaminya. Nabi bilang, tadkhulul jannati bisalam, masuk ke surga dengan selamat dari pintu mana yang kamu suka. Disuruh pilih Bu, pilih ke pintu mana kamu suka. Jannatul Firdaus boleh, paling hebat. Tapi setan tahu ini. Nah, tahu-tahu ini setan bahwa ada cara menggelincirkan perempuan. Apa? Gibah, gosip. Makanya biasa itu pertama itu dicerita sinetron ji. No. Setan langsung kipas. Bilang kok sama istrinya itu. Nah bilang iya jeleknya si Pak itu tadi malam dia bilang iya ada orang ku kenal seperti di tetangga aku begitu. Mulai nih menyerempet dan kita langsung senang. Iya kah? Masa? Dia bilang iya. Baru ku tahu. Betul kok. Masa? Mana buktinya?
Setan itu kipas kok terus. Maka yang baik, ibu soleha, maka dia begitu dia dengar, maka dia akan berkata, na'udzubillah min zalik. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan seperti itu. Jangan mau dihabisi amal tabu gara-gara gosip. Kau tahu itu? Dulu ibai kita itu ibu selalu pergi pengajian. Bagus. Kalau pergi pengajian Al-Markas ada. Pergi pengajian Masjid Raya ada. Di sekolah juga ada. Rajin sekali pengajian. Itu mi kasihan. Mulai mi masuk itu. Itu mi. Kenapa masukmu? Ada ku dengar suaminya kawin lagi. Betul kok. Main itu. Maka tidak ada faedah ibu cerita. Kalau dia bilang kawin lagi suaminya, kita berlindung kepada Allah. Mudah-mudahan suami tak tidak begitu. Jangan kau langsung lupa cinta. Oh, ruginya itu pi pengajian deh. Adakah orang rugi pi pengajian? Ketawa karena kita semua ini pelakuna. Pasti bilang di dalam hati, cocok sekali tuh bilang Ustaz. Ya toh ibu? Ya. Satu, gosip, berhenti. Tidak ada gunanya itu. Yang kedua, sakwa sangka. Sangka buruk. Ketemu ki Ustaz. Baik namamu itu kalau dilihat ceramah. Masa ketemu ki kayak tidak kenal ki. Baru operasi matanya. Tidak nalihat ki. Sangka baik. Jangan sangka buruk. Kenapa Tuhan nak kasih begini kak? Sangka baik. Kenapa suamiku begini? Sangka baik. Oh barangkali capek kodong itu. Kenapa suamiku kok akhir-akhir berarti ada masalahnya itu tidak mau cerita sama kamu. Sangka baik. Demi Allah bu, orang yang selalu bersangka buruk tidak bisa tenang hatinya. Sebaliknya orang yang selalu membawa sangka baik, tenang hatinya, lapang dadanya. Contoh, telepon suami pagi-pagi, tidak nangka itu. Oh, sholat duha ini. Enak nih perasaanmu toh. Tapi kan setan nak kipasi kok. Oh ada yang di sampingnya itu. Ada di sini itu. Itu setan itu. Telepon lagi tengah hari, tidak nak jawab. Oh, sholat kini. Telepon lagi, tidak nak jawab. Nak lupa ini HP-nya kasih yang ini. Tiba-tiba masuk WhatsApp-nya temanmu. Kuliah suamimu bonceng cewek. Cantiknya. Oh, pantas. Ternyata dia nge-grab kita siang. Coba beda kalau begitu ibu. Tenang kita. Tenang toh. Coba selalu bawa. Nah sekarang, ibu-ibu. Kalau kita sangka buruk, apa yang kita dapat? Kalau sakit hati, ada solusi? Tidak. Apa? Ayo. Berani mau kita tempeleng suami tak? Tidak mungkin. Mau kita minta diceraikan? Mampu ki janda? Lebih tidak enak lagi status janda. Apa? Anggaplah kita mampu janda, mampu kita dapat yang lebih baik dari yang sekarang. Siapa tahu kita dapat yang lebih buruk. Yakin dapat yang lebih baik. Maka lebih sangka baik. Sangka baik saja. Dan hebatnya itu perempuan muslimah, dosanya jo suaminu tenan tanggung. Supaya sangka enak prasanta, selalu bilang. Dia tong itu tanggung. Itu bisa kusuka istriku. Selalu saya bilang, tidak pernah tuh mengeluh ini. Apa dia bilang? Apa gunaku mengeluh? Tidak membahagiakan hatiku. Lebih saya sangka baik.
Saya bukan cari muka sama suamiku, saya cari ridanya suamiku. Kalau suamiku rida, pasporku gampang masuk surga. Makanya biar baku marah kak itu, tanya itu anakku nanti bu guru. Kau ndak percaya? Tanya nanti, tanya. Biar baku marah kak, ndak baku bicara, ndak mungkin itu biar ustaz itu bertengkar toh, ndak mungkin. Bohong itu kalau tidak. Mana ada rumah tangga ndak ada masalahnya, balle-balle itu. Nah bilang ini romantis na tahu. Saya bilang dari mana kau dapat? Nah bilang itu di IG na. Jangan kau percaya itu IG, bisa diedit. Itu foto baku penuh 1 menit. Kau ndak tahu apa yang terjadi 23 jam. Ngapa ini? Mana ustaz pasti tong bertengkar orang. Jangankan saya, kurang apa Nabi? Nabi itu Aisyah pernah cemburu. Iya. Tapi apa kalau meskipun marah itu istriku, tidak baku bicara kak. Tidak pernah saya keluar rumah pasti nasertai kak. Nah cium tanganku dulu bu. Sudah itu, nah cium lagi jidatku itu. Sudah itu mataku lagi kanan. Mataku lagi kiri. Ini lama-lama sedikit. Kenapa istriku? Apa ya? Pernah begitu bu? Sudah itu bu, nausap. Padahal tidak baku bicara ke itu. Baru nausap dadaku. Apa nak bilang? Ridhoi saya. Itu memang membuat suami murah rezekinya. Dan ibu, kalau suamimu murah rezekinya, siapa yang dapat? Siapa yang dapat? Kamu. Coba. Tapi kalau keluar suamimu galau, sengsara pikirannya, kusut hatinya, jengkel perasaannya, tidak tenang hatinya, tidak mungkin dia bisa cari nafkah dengan baik. Kalau dia tidak bisa cari nafkah dengan baik, apa nak bawakan kau pulang? Makanya kasih tenangi kalau pergi. Ku lepas di kau pahlawan. Ya, Bu, kalau ini kita amalkan sampai di sini ceramah. Hebat makin. Hebat makin. Nggak? Sangka baik, jangan gosip. Tiba-tiba Allah kasih rumah tangga ada masalah, berarti Allah lagi menguji kekuatan imanmu. Tiba-tiba datang mertuamu yang cerewet, Allah kasih kau ladang kesabaran. Tidak ada yang sia-sia itu di dunia. Semua baik. Yang penting cara sikap kita tepat. Karena bilang Nabi, semua perkara umatku ini baik. Kaya dia syukur, pahala. Miskin dia sabar, pahala. Sakit dia sabar, pahala. Bahkan dia gugurkan dosanya. Cuma kita mau hidup sesuai mau tak. Mau ki begini, mau ki begini, mau ki begini. Kau mau jadi Tuhan. Untuk apa ada Tuhan kalau ibu mau hidup sesuai maunya? Dan kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Maka sangka baik. Tidak ada baiknya itu sangka buruk. Itu ibu-ibu itu hobinya periksa HP na suamina. Apa gunanya kau periksa HP na suamimu? Kalau kau dapat lope-lope. Apa? Apa mi perasaanmu kalau kau dapat lope-lope? Ndak enak mi galau mako toh? Galau mako. Yang mestinya tadi mesti masih tenang kok. Kusut mi pikiranmu. Kusut pikiranmu berdampak kepada anakmu. Berdampak ke anakmu. Siapa urus kau nanti masa tuamu? Itu gunanya ibu. Anak itu investasi. Mau kau disayang suamimu? Urus anaknya dengan baik. Saya mewakili perasaan laki-laki. Perasaan kita paling bahagia kalau kita lihat anak tak baik. Bagaimana kita tidak jengkel? Setengah mati maki keluar cari uang. Pulang dilihat anak tak, cara pakaiannya tidak betul. Cara ngomongnya kasar. Nah kau yang ngurus itu anak-anak. Kami ada di luar.
kami lebih banyak di rumah, siapa carikan kau pembeli emas? Mantanmu. Maka itu sangka baik. Nggak enak. Nah kira ini kapan ibu-ibu gampang jadi suami. Lihat itu suami kasihan. Nah, dia itu suami tinggal di rumah kau bilangi pemalas. Keluar baru kau telepon, di mana kau? Cepat pulang kau bilang tidak tahu ini cari uang. Terlambat pulang kau marah-marahi lagi. Tidak ada baiknya itu kasihan. Apa kata mamanya? Nah bilang anak mami. Kita ikuti lagi istri, dibilang ini takut sama istri. Apa paling maunya kita ini kasihan? Coba Mi. Kalau ada itu di medsos, suami yang marah-marah sama istrinya, langsung orang semua bilangin, suami kasar, kurang ajar. Tapi kalau istri maki-maki istrinya, suaminya istri dilihat di medsos maki-maki istrinya, maka lagi orang, kenapa? Karena semua suami begitu. Maka ibu sangka baik kepada suami tak, insya Allah gampang hidup ini. Sangka buruk membuat silaturahmi putus. Toh? Contoh, ada orang 5 tahun ibu, suami istri tidak punya anak. Pergi di dokter, periksa dokter kan, alhamdulillah saya ingat. Bu, yang masih punya peluang untuk hamil punya anak, jangkit pergi dokter kandungan laki-laki. Masa mungkin dapat nak? Mengerti maksudnya toh? Selama masih ada dokter perempuan, ngapain pergi di dokter laki-laki? Nah itu namanya kehormatan. Makanya disebut alat karena malu orang kalau dilihat. Kecuali di kampung itu ndak ada kecuali dia boleh. Tapi selama masih ada, haram ibu pergi ke laki-laki. Ternyata ada tong kasih tahu ke jamaah. Nah bilang karena ada memang ibu-ibu itu suka itu dokter naga-gagai. Nah bilang bagus ki bodina Ustaz, atletis ki, gambaratongin, bleaching mukanya. Oh lebih besar lagi dosanya itu. Karena bandingkan suaminya orang lain. Ini juga yang membuat kita tidak bisa bahagia bu, karena selalu kita bandingkan suami kita dengan orang lain. Masing-masing suami punya kelebihan. Dan kalau mau kita tahu tersinggungnya itu laki-laki kalau kau bandingkan dengan suaminya orang lain. Marah itu. Termasuk saya. Saya kasih tahu memang sama mamanya, jangan pernah kau bandingkan saya dengan laki-laki lain. Dia punya kelebihan, punya keburukan. Saya demikian juga. Ada bilang, kenapa paling saya Ustaz jelek suamiku? Itu takdirmu. Allah Maha tahu. Kenapa? Karena kalau dia gagah, malu jalan sama kau. Kenapa? Karena kau juga jelek. Ya toh? Nah, sangka baik. Bersami. Ibu terlambat makin 2 bulan. Senang itawa suaminya. Nah telepon Pak terlambat kak 2 bulan. Alhamdulillah. Tapi Pak jangkit dulu cerita-cerita nah. Karena kalau ndak jadi malu lagi tuh. Boleh rahasia berdua ini sayang. Oke, rahasia berdua. Beberapa hari kemudian datang petugas PLN. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya? PLN ibu. Kenapa Ki? Ibu terlambat 2 bulan. Kenapa bisa nak tahu ini? Oh langsung sangka buruk kepada suaminya. Pasti lagi ini nih. Dia lagi cerita ini. Datang suaminya kudong, Assalamualaikum sayang. Apa sayang memang tongko pembohong. Apalagi itu. Kenapa itu PLN tahu? Pasti kau yang cerita. Nah berdua aja. Nggak aku tahu. Balik-balik kok. Ini suaminya mau klarifikasi. Dia pergi datang di PLN. Nah bilang, kenapa kau tahu? Istriku terlambat 2 bulan. Ada urusan apa? Nah bilang, ada catatannya Pak. Nah bilang suaminya,
Kenapa kau catat-catat? Apa urusanmu? Hapus itu. Nah, bisa jadi hapus Pak, tapi bayar dulu. Kalau saya tidak mau bayar, kenapa istriku terlambat 2 bulan kau suruh bayar? Kalau bapak tidak mau bayar, terpaksa punyanya bapak diputus. Deh, kalau punya aku kau putus, apa nak pakai istriku di rumah? Nah, boleh terpaksa pakai Lili. Gini, padahal lain masuknya ini kodok petugas sepele. Iya toh, ini disebut sangka buruk. Jelas? Jelas Ibu? 3. Penyebab putus silaturahim. Sombong. Sombong. Kita ini ibu-ibu, maafkan saya. Ini semua ini potensi sombong. Potensi. Kenapa? Karena kita semua ibu-ibu kaya. Apa itu sombong Ibu? Apa pakai mahal sombong? Ada kadang-kala kita perlu pakai barang mahal. Kenapa? Supaya tidak ada pandang enteng ke orang. Saya kalau pikat ceramah di depan pengusaha, saya pakai barang mahalku. Kenapa? Supaya tidak hinakan. Dosa tidak, sombong tidak. Marwah namanya, muru'ah. Membela harga diri. Tapi kalau saya pergi majelis taklim lorong-lorong, saya pakai seadanya juga. Supaya apa? Supaya saya tidak mau memamerkan kekayaan di depan orang susah. Ibu-ibu datang pengajian ini, pakai itu mas berlian tak? Tidak apa-apa. Kalau perlu pakai di sini, putar di sini, seperti peleng India. Kurangi, kasih sen di sini. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Sombong belum tentu. Kapan sombong? Ibu kasih remeh orang yang tidak pakai. Itu baru sombong. Ibu pakai berlian, sombong belum. Kapan ibu pakai? Nah, sombong pakai itu. Kenapa nih? Apa maksudnya? Apa itu? Sombong pakai itu kenapa? Kita urusi orang-orang pakai. Yang asli silahkan pakai, yang palsu yang kocalai. Nah susah kok. Saya saja kadang-kadang nak gosip. Nah bilang itu terus kuliah nak pakai bajuna. Kenapa? Aku susah kok. Ibu, sombong itu meremehkan orang. Kalau ibu ada rezeki pakai. Tapi jangan gara-gara ibu lebih meremehkan orang lain. Sekolah seperti ini, silakan. Tapi datang ke pengajian, jangan remehkan orang. Saya tanya dulu ibu. Ada 2 ibu-ibu, sama-sama kaya, sama-sama elit, sama-sama hebat. Satu penampilan seadanya, satu glamor. Mana yang ibu puji? Entah. Yang seadanya. Apa kita bilang? Kaya itu tapi dia sederhananya baik kita itu. Tapi kalau yang glamor, apa kita bilang? Ditahu jago kaya tapi jantung bela pelang-pelang kok juga. Iya toh? Itu orang kaya saja glamor, kita masih celah. Apalagi kau yang seadanya mau kau glamor. Biasa iya kok. Jelas toh? Bu? Jangan sombong. Ya? Ciri-ciri orang sombong, pintu masuknya sombong itu ada 4. Pintu masuknya kesombongan, kata Nabi. 1, bertambahnya harta. Tadinya masyarakat biasa-biasa, tiba-tiba dapat pembebasan harta. Langsung banyak uangnya. Pakai kita mau pakai, tapi jangan remehkan orang yang tidak ada hartanya. Yang kedua, bertambahnya kekuasaan. Tadinya suaminya rakyat biasa pengusaha biasa, tiba-tiba jadi anggota DPR. Biasa iya Bu, 5 tahun bos. Enggak? 3, bertambahnya ilmu. Banyak sekali gelarnya. Doktor, SOS, SAG, MSI, PSD. Jangan kau sombong.
Allah marah, nak kasih pikun kok. Apa baknya pikun? Nggak ada. Ada ini cerita, nggak tahu benar atau tidak. Banyak sekali gelarnya, Bu. Kita dekat mi pensiun tua mi 70 tahun mi lebih. Mulai mi diprotes sama istrinya. Pak, biasanya kalau mau kau pergi mengajar kau cium-cium jidatku. Ini mau mi 2 minggu nggak pernah kau cium. Dalam hatinya, astagfirullah. Berarti siapa kau cium selama ini? Ternyata pembantunya. Apa kau mau sombong? Ya toh. Ya. 4, bertambahnya popularitas. Saya punya potensi 2. Ilmu, popularitas. Jangan kau sombong dasar. Kenapa? Kau bisa jadi populer karena ada yang nonton kau. Biar saya hebat ceramah kalau tidak ada penonton kau. Di sini di lapangan 1 jam saya ceramah hebat, tidak ada yang nonton. Leo ibu-ibu, kamu saya gila-gila. Iya toh. Apa mau sombong? Iya. Maka kalau engkau sombong, potensi memecahkan persaudaraan. Kenapa? Orang lambat laun, jamu itu deh, pintar memang, kaya memang, cantik memang, tapi ada deh suka kena remehkan. Akhirnya orang menjauh. Begitu orang menjauh, putuslah persaudaraan. Kaya memang itu, tapi ada deh jangan kipit di rumahnya deh. Kenapa deh? Sombong dulu. Orang kaya saja sombong tidak disuka. Apalagi kau yang miskin. Potong kau sombong, deh cilaka. Nah, sekarang itu tadi banyak yang bisa mencegah persaudaraan, tapi waktu terbatas. Apa tuh sih hebatnya kalau banyak teman? Ini mis tadi 1, murah rezekinya. Mana buktinya? Saya, Ibu. Itu saya kalau pika pasar, Ibu, nggak suka mamanya cek. Kenapa? Nggak pernah lakuanku. Baru kak turun ngalen teriak, Assalamualaikum Ustaz, dalam hatiku amami. Mau ku bayar, siaga gaji. Ajak Ustaz. Nggak enak masih pagi-pagi. Jangan makin Ustaz, barakat dalam hatiku itu memang kutunggu. Iya tuh. 2, tertolak dari bencana. Ada mau ganggu ki, banyak teman tak. Jangan kok. Kalau kau ganggu itu, kami ini satu kampung kau lawan. Baik itu orang. Tapi kalau jahat ki, ambak nih saja. Campur jelek memang itu. Ambak saya bantu kok. 3, panjang umurnya. Banyak yang doakan. Maka kalau mau murah rezeki, salah satu caranya silaturahmi. Dan salah satu silaturahmi itu pengajian seperti ini. Tapi setan tahu. Maka pengajian selalu kita dampingi setan. Caranya ditimbulkan sakwa sangka. Kenapa itu gurunya begitu-begitu? Kenapa bapak gurunya begitu? Baik ya, tadi malam pasti dimarahi sama istrinya ini, jadi mengajarnya tidak konsentrasi. Kenapa tamu selalu naik pembayaran? Ada mau bangun masjid rupanya. Begitu. Ya. Nah, kita juga sangka baik kepada pengelola yayasan. Kenapa nih anak-anak orang tua murid selalu marah? Berarti ada ketidakpuasan. Nggak sangka baik. Berarti pelayanan guru kita mungkin tidak bagus. Evaluasi. Orang yang sangka baik, maka insya Allah akan ada solusinya. Sebaiknya sangka buruk, masalahnya ingin bertambah. Saudara-saudara sekalian, terakhir mewakili orang tua, saya menitip kepada yayasan dan guru-guru, tolong urus anak kami dengan baik. Ya. Kenapa kami pilih sekolah ini? Karena kami yakin sekolah ini bisa membantu anak kami mengisi otaknya, mengisi jiwanya. Kalau hanya otak yang mau, banyak sekolah yang bisa kami pilih. Kami pilih ini karena kami yakin otaknya akan baik, akhlaknya juga akan baik. Tapi kalau itu tidak kita temukan, jangan salah kalau kami kecewa. Nah, maka pengajian seperti ini mempertemukan antara yayasan, guru, komite, dan orang tua. Caranya dengan pengajian.
Tidak perlu menunggu kritikan, tidak perlu menunggu protes. Lebih baik kita proaktif, menjemput bola namanya. Dan kalau sekolah kita puas, Abu Lahab ketemu sama Nabi itu, bergaul sama Nabi, bahkan pamannya Nabi, tapi tidak beriman sama Nabi, tidak boleh disebut sahabat. Bapak-bapak tidak usah lihat ini nanti dibagi-bagi kalau cukup. Ini memang ya. Ada juga orang ketemu dengan Nabi, bergaul dengan Nabi, beriman dengan Nabi, tapi matinya tidak beriman dengan Nabi. Dekna capuri deceng, berakhir dengan kafir, tidak bisa disebut sahabat. Siapa? Abdullah bin Ubay. Dia beriman sama Nabi, sahabat dengan Nabi, bertemu dengan Nabi, tapi terakhirnya murtad, keluar dari Islam. Tidak boleh disebut sahabat. Yang disebut sahabat, ketemu dengan Nabi, bergaul dengan Nabi, beriman kepada Nabi, matinya pun tetap beriman kepada Nabi. Ini tidak banyak. Sahabat ini bernama Alqamah. Bagus ibadahnya. Di mana Nabi dakwah ada di depan. Kalau Nabi berjamaah di belakang ada Alqamah. Tapi anehnya ketika sakaratil maut tidak bisa syahadat. Dibimbing oleh Bilal, la ilaha illallah. Alqamah cuma bilang la, tidak, kaku bibirnya. Hai. Bilal lapor sama Nabi. Ya Rasulullah, Alqamah madang ideknya oleh mas syahadat. Alqamah sakaratil maut tidak bisa syahadat. Tolong Anda doakan. Nabi bersabda, baik. Kenapa bisa? Nabi sekali agamanya itu. Kok bisa? Didoakan oleh Nabi, tetap tidak bisa. Nabi lalu bertanya, ada yang tahu rumahnya bapaknya? Sudah meninggal ya Rasul. Kau pergi cari mamanya. Pasti ada dosanya sama mamanya ini. Pergi cari mamanya. Cari, ketemu. Bilal berkata, Bu, sakaratil maut kodong itu anak, tanda bisa syahadat. Mungkin ada dosanya sama ibu. Apa Nabi bilang ibunya? Ada apa nih? Kurang ngajar memang itu anak. Setengah mati aku hamilkan. Masya Allah, pernah kirasakan hamil? Pernah Pak? Oh itu di belakang itu. Boh, itu bedek kalau hamil orang dah ada enaknya. Coba lihat orang hamil, jalan aja setengah mati. Duduk itu nggak bisa duduk masuleka, pakai standar samping. Iya toh, tidur. Baik, pernah lihat ibu hamil tidur tengkurap, mopang, nggak bisa. Bapak, bagaimana rasanya hamil nih Pak? Mau ki rasakan, ambil ki kelapa, kasih masuk 1 biji di perut tak, dengan sabuk-sabuknya, kemana-mana bawa. Itu ibu-ibu kemana-mana kan dia bawa. Setengah mati, tidur tidak ada enaknya. Menghadap ke kanan poso, menghadap ke kiri sesak napas, satu jenaknya kayak pasrah. Coba, kalau kita laki-laki menderita, paling menderita kalau ngidam istrinya. Pernah ada bapak-bapak, Ustaz apa doanya supaya berhenti ngidam? Saya bilang apa ngidamnya istri? Tak ada bilang, nanti dia bisa tidur kalau dia lihat saya di atas lemari duduk. Mulai berhenti kok nak kasih bodoh-bodoh kok itu. Jadi kalau istrinya mau tidur jam 9, setengah 9 naik di atas lemari. Waktu ini saya kasih. Dia bilang ini, setengah mati aku hamilkan, setengah hidup aku lahirkan. Coba lihat ibu-ibu kalau melahirkan. Ada ndak ibu-ibu melahirkan senyum? Ada ibu-ibu melahirkan senyum? Tidak. Bu. Toba mak. Toba mak. 5 bulan kemudian hamil misalnya. Setengah mati aku hamilkan, setengah mati ku lahirkan. Setelah ada istrinya, lebih sayang istrinya dari saya. Bu, lihat itu anakmu. Nggak bisa. Nggak selamat ini kalau ibu tidak maafkan. Tidak mau saya Rasul, kurang ngajar biar saya rasa. Kalau begitu kata Nabi, jalan satu-satunya supaya selamat ini anaknya ibu,
saya harus bakar. Silakan. Saudara-saudara sekalian, kata Nabi, kumpulkan kayu. Kumpul kayu. Kumpul kayu. Nyalakan. Nyala. Begitu nyala ditanya lagi, Bu, betul tidak memaafkan? Saya tidak memaafkan. Kata Nabi, lebih baik saya bakar api dunia daripada apinya neraka. Itu api neraka, Pak. Jangan coba-coba. Ini bapak-bapak yang anggap enteng api neraka. Kan ada tong itu biasa bilang, wita topi na witai. Api neraka itu, Pak, kata Nabi, 69 panasnya api di dunia baru sama panasnya api neraka. 69 kali. Api dunia, Pak, 69 kali. Itu bahkan paling ringan apinya neraka. Kata Nabi, diletakkan kerikilnya neraka di kakinya, paling ringan. Letakkan kerikilnya neraka di kakinya, saking panasnya mendidih sampai ke otaknya. Itu yang paling ringan. Jadi kalau bapak-bapak mau bayangkan api neraka, coba maki ambil ki api, nyalakan kompor gas, kasih masuk tangan tak. Kalau bapak merasa ringan, aman. Tapi kalau baru api rokok lompat maki, oh hati-hati kau sekali. Hati-hati. Api neraka itu kan ada 4 tingkatan. Api yang Allah ciptakan itu ada 4 tingkatan. Tingkatan pertama, api yang warna merah. Ini apinya para perokok. Coba lihat kalau merokok, kayak orang bodoh-bodoh. Apa kerja itu? Isap buang, beleng-beleng. Sekali-kali isap, kunyah. Nah, masa kamu itu saja nak kerja 10 menit, beleng-beleng. Ada merokok di sini? Minta maaf, Pak, minta maaf. Biar nih bapak marah, bapak mau marah mau pulang sebentar. Dia bilang Nabi, lebih baik api dunia siksa kau daripada api neraka. Kau tidak bakal tahan itu api neraka. Nyala, diangkat, Alqamah diangkat rame-rame. Kata Nabi, lempar masuk api. Begitu mau dilempar, ibunya berteriak, tahan, jangan kau bakar anakku ya Rasul. Memang dia kurang ajar, memang dia durhaka, tapi sudah kumaafkan dosa-dosanya. Tidak ada artinya sakit hatiku ketimbang melahirkan dia. Tidak ada artinya sakit hatiku ketimbang hamil dia 9 bulan dalam perutku. Saya maafkan dia ya Rasul. Begitu dia bilang saya maafkan, Nabi berkata, letakkan, turun. Pas turun, ditanya kembali ibunya, Bu, betul kita maafkan? Betul ya Rasul. Lalu Alqamah dituntun dan akhirnya dengan susah payah mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Meninggal dunia. Apa hikmah dari kisah ini, Pak? Sahabatnya saja Nabi, hidup sesaman dengan Nabi, didoakan langsung mulutnya yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa selamat ketika sakaratil maut, menghadapi sakaratil maut dengan susah. Gara-gara apa? Durhaka sama ibunya. Ini kejadian lebih 1400 tahun yang lalu. 1400 tahun yang lalu. Apakah tidak ada sekarang seperti itu? Anak durhaka? Oh, lebih banyak lagi sekarang, Pak. Anak-anak kita sekarang tinggi sekolahnya, tinggi tong kurang ajarannya. Bahkan saya baru-baru dapat, Pak. Saya mau pergi taksiyah di Makassar, mau pergi ceramah di Makassar. Tiba-tiba ada ibu-ibu menelpon saya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sambil menangis ini ibu. Ustaz, tolong cepat datang ke rumahku Ustaz. Tolong saya Ustaz. Saya bilang, ibu kenapa? Tenang ibu. Dia menangis terseduh-seduh. Kenapa ibu? Dia bilang, tolong Ustaz, meninggal suamiku, tidak tahu kamu urus bagaimana Ustaz. Mana anak-anaknya? Tidak ada anak-anakku Ustaz, sibuk semua Ustaz. Saya sudah telepon, tidak ada yang bisa datang. Ini kejadian sebenarnya. Lalu saya datang ke rumahnya. Saya batalkan ceramahku, saya suruh ganti orang. Menangislah ini di depan jenazah suaminya. Saya bilang, mana anaknya, teleponnya, mari saya telepon. Dia kasihlah nomor telepon anaknya yang pengusaha di Samarinda. Pengusaha, banyak duitnya. Saya telepon anaknya. Tabek Pak, ada berita duka, meninggal bapak tak. Apa dia bilang? Oh, sudah lama memang sakit itu bapakku.
Saya bilang, jadi bagaimana Deng? Ditunggu ki atau apa? Apa dia bilang? Sudahlah Ustadz, biar saya pulang tidak merubah keadaan. Biar saya pulang tidak hidup lagi bapakku. Banyak pekerjaanku di sini. Begini saja Ustadz, tolong kirim SMS-kan nomor rekening tak. Semua biaya pemakaman dan pengurusan jenazah bapakku kita yang ngatur. Coba, kaya ini anaknya, tinggi sekolahnya. Tapi karena tidak dididik agama dengan baik, seperti ini kejadiannya. Nauzubillah min dzalik. Saya baru-baru pulang dari Jepang. Saya kaget itu Jepang Pak. Hampir setiap rumah ada anjingnya. Dan itu dipelihara anjing lebih mahal biayanya daripada anak yatimnya Indonesia. Ada restoran itu khusus kasih makan anjing. Datang itu warga ke Jepang, datang ke situ hanya untuk kasih makan anjingnya. Adalah saya tanya karena dia punya 4 anjing. Saya tanya, kenapa ndak ada anakmu ikut? Nah bilang, ndak ada anakku. Padahal ada istri, suami istri. Kenapa ndak bikin anak? Kenapa anjingku pelihara? Apa nak bilang? Kalau anjing saya pelihara, meskipun uangku keluar, paling tidak jadi hiburan buat saya. Sampai tua saya bisa main-main sama anjingku. Kalau anak setengah mati ku lahirkan, tua, nah kasih masuk ke panti jompo. Nggak ada gunanya pelihara itu anak. Coba. Kalau bapak tidak didik agama dengan baik anak tak, tunggu mi. Nah kasih begini ki juga. Pak, ibu bapak yang saya muliakan, ini yang saya ingin sampaikan. Pentingnya kita didik agama tak Pak. Didik itu agama anak-anak tak. Apakah salah kalau dia anggota DPR? Tidak. Bagus kalau dia jadi anggota DPR. Tapi kalau tidak bagus agamanya, tidak ada gunanya nanti itu anak tak ketika kita mati. Apakah tidak bagus anak tak sekolah tinggi-tinggi, profesor, dokter? Bagus kalau anak tak tinggi sekolahnya. Tapi kalau tidak bagus agamanya, tidak ada semua gunanya itu gelarnya untuk kita nanti kalau mati. Apakah jelek kalau anak kita jadi pemborong kontraktor? Bagus kalau anak kita jadi pemborong kontraktor supaya dia kaya. Tapi kalau tidak bagus agamanya, tidak ada gunanya semua itu pemborong kontraktor. Nah, sekarang kenapa anak tak salah? Kenapa anak kita sekarang makin tinggi sekolahnya, makin tinggi kelasnya? Bandingkan zaman kita kecil dulu. Jangankan bicara kasar sama orang tua. Ipole wajo-wajona tomato atap pimali Pak. Mau ki lewat depannya orang tua tidak boleh kalau ada tamunya. Kalau ada tamunya bapak kita lewat, nah kasih bolak matanya. Lari maki. Sekarang kasih boleh mata tak Pak. Apa nak bilang anak tak? Kenapa mata tak Pak? Nah sekarang pertanyaan. Bagaimana cara mendidik anak? Silahkan baca buku pedoman pendidikan anak. Silakan baca hasil-hasil riset orang-orang modern. Silakan baca majalah buku tentang cara mendidik anak. Tapi bapak keliru dan sesat kalau tidak membuka Quran mendidik anak. Itu ada dalam Quran. Ada yang tahu? Seorang manusia biasa, bukan nabi, bukan rasul, tapi jago dalam mendidik anaknya, hebat dalam mendidik anaknya. Akhirnya dikasih nama surah dalam Al-Quran karena hebatnya dalam mendidik anaknya. Ada yang tahu siapa dia? Siapa? Angkat tangan, saya kasih hadiah. Siapa? Luqmanul Hakim. Bapak dapat hadiah. Ini hadiah Pak. Silakan. Ini uang barakah. Nah, ambil. Nah. Ada juga sebut di sana tadi Luqmanul Hakim, tapi jauh tidak dapat hadiah. Itu hikmahnya Pak. Kalau dengar ceramah dekat-dekat Pak, dapat uang. Itu hikmahnya. Namanya Luqmanul Hakim. Diabadikan dalam Quran karena dia hebat dalam mendidik anaknya. Bagaimana Luqmanul Hakim mendidik anaknya? Yang pertama dia didik anaknya apa? Ya bunayya la tusrik billah. Wahai anakku, jangan kau menserikatkan Allah. Yang pertama diajarkan anak kita akidah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah Rasul Allah. Itu dulu diajarkan. Bagaimana aplikasinya itu akidah? Termasuk keyakinan tentang 3 hal. Perbaiki akidahnya anak kita ini. Apa itu? Nah, jodoh itu di tangan Allah. Nah,
ajal itu di tangan Allah. Nak, rezeki itu di tangan Allah. Biar kau setengah mati, kau pakai akalmu, kau pakai kakimu, kau pakai tanganmu. Kalau bukan rezekimu tidak masuk ke kantongmu. Sebaliknya, biar kau tidak kerja keras, kau hanya buka toko sederhana, tapi karena rezekimu datang dari Allah, tidak ada yang bisa halangi kamu. Itu akidah. Nah, cuma kita jarang ajar anak kita begini. Coba Ibrahim alaihissalam. Ketika Ibrahim alaihissalam tua, dia kumpul anaknya. Apa dia tanyakan anaknya? Anakku, ma ta'buduna min ba'di. Nanti kalau bapak mati, nak apa kamu sembah? Kita kalau tua apa kita bilang sama anak tak? Nak, ma ta'kuluna min ba'di. Nanti kalau mati karena apa kamu makan? Saking makannya saja anak tak kita pikir. Padahal tidak ada orang mati kelaparan di sini. Ada mati kelaparan di sini? Tidak ada, Pak. Nah, pertama didik anak kita adalah akidahnya. Bagaimana sebenarnya kewajiban orang tua kepada anak? Apa kewajiban orang tua kepada anak? Artinya apa? Berdosa kalau dia tidak lakukan kepada anak. Apa itu? Satu, beri nama yang baik. Begitu lahir anak tak kasih nama yang baik. Ada lagi orang bilang, apa arti sebuah nama? Oh, bodoh itu kalau ada orang bilang begitu. Bayangkan kalau tidak ada semua nama tak di sini. Bagaimana kita mencoblos caleg? Kalau tidak ada namanya. Bagaimana bapak mau telepon saya ceramah kalau bapak tidak punya nama? Halo, ada ustaz? Ustaz yang mana? Ada itu yang pendek. Oh, banyak itu ustaz pendek di Makassar. Bagaimana? Nama itu penting. Dalam Islam, nama adalah doa. Ketika anak namanya mutmainnah, artinya jiwa yang tenang. Ketika panggil temannya, oh mutmainnah, itu berarti orang, wahai kau jiwa yang tenang. Nama adalah doa. Itu di dunia. Lalu nama adalah identitas. Nama adalah ciri, tanda. Sebut nama tak, Pak? Bapak sebut nama, paling tidak ada dua saya tahu. Siapa? Suku dan agama. Sebut mina mata. Nama Muhammad Margono, Islam, Jawa. Itu. Nama Bertus Magaluntung. Di sana tuh raja ini, Kristen. Dari nama bisa ditahu agamanya orang. Abdul Jabbar 99% pasti Muslim. Ambot Dalle, kan dalah kalau orang Jawa. Mana ada orang Jawa namanya Ambot Dalle? Tidak ada itu. Kalau Jokowi, ya. Prabowo, ya. Margono, Susilo Wambamudiono, itu Jawa. Kalau Ambot Dalle, Bugis lah itu. Itu orang Bugis tidak mau kalah sama Udin sedunia. Pernah dengar itu Udin sedunia? Ada juga namanya Ambok sedunia. Ambok yang banyak rezekinya namanya Ambok Dalle. Ambok yang setiap berniaga untung terus namanya Ambok Upe. Ambok yang tidak pernah lolos kalau mencalek namanya Ambok Sakka. Ambok yang umurnya panjang Ambok Tuo. Ambok yang banyak di bengkel Ambok Tang. Ambok yang penjual berliang Ambok Intang. Itu orang Bugis itu, Pak. Nama. Lalu apa kaitannya juga di akhirat kelak? Nama di akhirat kelak itu tujuannya apa? Ketika kita dikumpul di padang mahsyar, kan diadili satu-satu orang, Pak. Pernah rasakan mencoblos atau ngantri bayar listrik? Lama kita menunggu toh? Padahal itu masih di dalam ruangan. Ada AC-nya, loketnya ada 4. Masih lama kita menunggu. Bagaimana nanti kalau kita diadili dari Adam sampai kiamat dunia? Berapa miliar manusia satu loket? Dari Adam sampai kiamat satu loket. Kenapa satu loket? Hanya satu Tuhan yang adili kita. Maka dipanggil kita satu-satu. Di sini fungsinya nama yang baik. Siapa dulu dipanggil?
Nenek teh duluan mati? Belum tentu. Siapa? Nama-nama Islam dulu. Abdul Jabbar, Abdurrahman, Umar bin Khattab, Tariq Husler, Das'at Latif. Itu dulu dipanggil. Fatimah, Mutmainnah, Aisyah. Itu dulu dipanggil. Nama-nama Islam dulu. Joni, Tony, Ningsi, Nining, Joko. Di belakang kok. Dipanggil juga Pak, dipanggil juga tapi di belakang. Dipanggil juga Bapak, dipanggil tapi di belakang. Maka celakalah orang yang namanya tidak diislami Pak. Makanya orang tua kewajibannya kasih nama yang baik. Ada kawan saya, bagaimana namaku? Dicari di Quran tidak ada, dicari di Injil tidak ada, dicari di Taurat tidak ada, dicari kitab Sabur tidak ada. Di mana didapat namanya? Kitab Lontara. Siapa namanya? Ternyata Andi Sumang Alam. Di kitab Lontara didapat itu. Bagaimana kita Ustadz yang sekarang nama kita sudah tidak Islam, dulu kita tidak tahu. Islamkan nama kita dengan cara apa? Tambah nama Muhammad di depannya. Coba Bapak ingat sejarahnya almarhum Bapak pembangunan Indonesia, siapa namanya? Dulu sebelum haji namanya Soeharto. Pergi tanah suci, raja waktu itu sahabat beliau rajanya Raja Saudi. Dia lihat, wah ini Soeharto setengah mati nih di akhirat nanti, terlambat dia dipanggil nanti nih. Maka diislamkanlah namanya menjadi Haji Muhammad Soeharto. Bapak yang sudah terlanjur namanya Ambot Tang, kasih di situ Haji Muhammad Ambot Tang. Kalau perempuan, cintailah seperti istri para nabi, tambah Siti di depannya. Mengislamkan. Niatkan itu. Karena dulu kita tidak tahu. Ada kekeliruan ibu-ibu ini sekarang. Apa itu? Dia ganti namanya bapaknya setelah menikah. Itu haram. Tidak boleh itu. Ini kita ikut-ikut budaya Eropa. Misal, istri namanya Naurah. Bapaknya namanya Nasrun. Bagusnya namanya Naura Nasrun. Tapi setelah dia menikah, biasanya kita ini. Setelah menikah, dia ganti namanya bapaknya menjadi nama suaminya. Setelah menikah nama suaminya Das'at Latif. Maka dia gantilah namanya menjadi dari Naura Nasrun menjadi Naura Das'at Latif. Haram. Bahkan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dijelaskan, laknat Allah bagi mereka yang mengganti nama bapaknya di belakangnya. Laknat Allah. Kenapa tidak boleh Ustaz? Karena mengaburkan keturunan. Tidak ditahu. Jadi kalau misal itu kan Naura nama istri saya, bapaknya nama Nasrun, Naura Nasrun. Tidak boleh menjadi Naura Das'at Latif. Tidak boleh. Kenapa? Begitu lahir namanya anakku, saya kasih nama Nasirah Das'at Latif. Berarti saudara sama mamanya. Sama-sama Latif di belakang, Das'at Latif di belakangnya. Tidak boleh. Pernahkah Bapak dengar nama Khadijah diganti namanya di belakangnya Nabi Muhammad di belakang? Tidak. Khadijah tetap disebut Khadijah binti Khuwailid. Aisyah binti Abu Bakar Siddiq. Tidak boleh ganti-ganti suami, nama suami itu. Boleh nama suami di belakang dengan catatan tambah kata. Misalnya Naura Nasrun, istrinya Das'at Latif. Boleh. Boleh. Jangan ikut-ikut Pak. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, kasih nama yang baik. Yang kedua, kewajiban orang tua, cara mendidik anak, kewajiban yang kedua. Setelah kasih nama yang baik, yang kedua, didik. Didik. Bagaimana cara mendidik anak? Cari tadi buka Al-Quran. Surah Luqman ayat 16 dan seterusnya. Cara mendidik anak, kasih contoh yang baik. Biasanya kita tidak kasih contoh yang baik. Anak tadi dilarang merokok, baru kita merokok. Awas kok. Ku dapat kau merokok, saya kasih rokok kau itu dengan bungkusnya. Marah-marah, jangan, memang kalau ku dapat kau merokok. 10 menit kemudian dia bilang, nak, pi kau belikan ngak dulu rokok. Toa-toa kajili-jili. Apa? Kau larang anakmu merokok, baru kau merokok di depannya. Bagaimana ceritanya? Ada yang merokok di sini kah?
Berhenti maki Pak merokok, berhenti ki Pak. Saya doakan ki berhenti merokok Pak. Nah bilang baik itu rokok Ustaz. Kalau Bapak bilang baik itu rokok, panggil anak tak sama istri tak pagi-pagi minum kopi, suruh juga merokok di depan tak. Kalau kita bilang baik. Ya, tapi sebenarnya itu Pak, rokok itu tidak merusak. Insya Allah tidak merusak itu rokok Pak. Yang penting jangan ketemu api. Silakan pegang maki saja. Ini yang penting jangan bakar. Tidak merusak itu. Yang penting tidak ketemu api. Nah, kalau sudah ketemu api rusaklah itu Pak. Ada lagi yang bilang tidak bisa Kak kalau tidak merokok Ustaz, tidak jalan otakku. Bale-bale kok. Buktinya Ramadan jalan di otakmu. Berhentilah merokok Pak. Yang merokok tabung itu pembeli rokok Pak, pergi umroh sama Ustaz Dasat. Itu lebih manfaat daripada bakar. Tidak ada gunanya. Nah, satu didik anak. Nah, yang kedua maksud saya, tadi kewajiban orang tua kasih nama. Dua, didik. Kasih contoh yang baik. Itu orang tua saya Bu, mamaku, dasar sarjana. Saya ingat betul Pak Bupati, waktu ku masih sekolah, karena dulu di rumahku waktu saya SD SMP tidak ada lampu. Jadi hanya terbatas yang punya lampu di kampung. Maka saya pergi belajar kelompok. Apa yang terjadi kalau saya belajar kelompok? Itu mamaku natunggui Kak di bawah rumah, padahal anaknya laki-laki. Kalau saya belajar dari jam 7 sudah isya sampai jam 9 di bawah rumahnya itu orang menunggu Pak, padahal anaknya laki-laki. Kita anak tak perempuan pergi les dibiarkan begitu saja. Begitulah cara mendidik anak. Yang ketiga, kewajiban orang tua, berdosa kalau dia tidak lakukan. Kasih nama, didik. Yang ketiga, kasih makan. Soal makan jangan makin cemas. Tapi orang tua sekarang makannya dia anaknya nak cemaskan, tidak nak cemaskan agamanya. Makan jangan makin cemas. Ada yang mati kelaparan di sini? Tidak ada. Selalu saya kasih contoh. Bapak tahu cicak? Tahu cicak? Apa namakan itu cicak? Apa? Nyamuk. Masuk akal enggak? Masuk akal cicak makan nyamuk? Satu terbang, satu di dinding. Bagaimana caranya? Enggak masuk akal. Tapi apa kata lagu? Lagu-lagu dulu. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap datang. Cicak yang datang, nyamuk yang datang. Datang seekor nyamuk. Tidak Nabi bilang cicak lompat ke nyamuk. Tidak, jatuh kasihan kalau dia lompat. Cicak, nyamuk datang ke mulutnya. Hap, lalu ditangkap. Nyamuk itu Pak, perintah Allah ya masuk ke perutnya, masuk ke mulutnya cicak. Itu cicak, tidak sarjana. Tidak ada tanahnya, tidak pernah cemas soal rezeki. Allah yang ngatur. Maka bapak-bapak, ibu-ibu jangan makin cemas soal perutnya anak. Saya Pak, kalau dilihat pekerjaannya bapakku, tidak mungkin anaknya bisa sekolah tinggi-tinggi. Petani penggarap, sawahnya orang dia kerja Pak. Tahu kan bapak namanya petani penggarap? Sawahnya orang dikerja, naik 5 karung, 4 karung untuk yang punya sawah, 1 karung untuk bapakku, 14 anaknya. Masuk akal enggak? Yang heran bagus itu kalau banyak anak. 14. Bayangkan kalau 14. Mamaku sekarang tiap bulan 14 juta dia terima 1 bulan. Dari mana? Dari semua anaknya yang 14, 1 juta 1 orang. Nah bilang mamaku sekarang coba ku tahu dulu begini ku tambahi anakku. Sekarang kita 1 ji anaknya, 2 anak, 1 tenggelam, 1 nagigi buaya, habis nih. Coba kalau 14, 1 jadi bupati, 1 jadi sekda, 2 jadi anggota DPR, 4 jadi kontraktor, 2 jadi penghafal Quran, 1 jadi mubalik. Enaknya bapak hidup. Ya bapak. Bapak saudara-saudara sekalian, ya. Nah, didik, ya. Bapak saudara-saudara sekalian, yang keempat, kalau mau mendidik anak yang paling penting doakan. Karena tanpa hidayah tidak dapat kita anak yang baik. Anak Nabi kalau tidak dapat hidayah, Nabi Nuh, anaknya Nabi tanpa dapat hidayah tidak. Maka mintalah kepada Allah. Doa meminta anak yang soleh itu pendek sekali. Hafal baik-baik Pak, catat ini di HP tak.
Doanya, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikan hamba anak yang soleh. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikan hamba anak yang soleh. Kapan caranya Ustaz? Kita suap anak tak, ibu-ibu kita kasih nete, anak tak kasih asi. Sudah. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Usap-usap kepalanya. Rabbi habli minas solihin. Jami kalau bapaknya. Rabbi habli minas solihin. Ya. Makan anak tak, suap. Disuap anak tak, doakan lagi. Rabbi habli minas solihin. Mama kau nak, mama. Rabbi habli minas solihin. Doakan. Di mandi anak tak disampoi. Rabbi habli minas solihin. Mau pergi sekolah peluk, bisik di telinganya, Rabbi habli minas solihin. Nah tanya ke anak tak, apa aja itu mak selalu kita baca? Saya doakan kina supaya jadi anak yang soleh. Ini biasa kita orang tua tidak mau ki sama anaknya. Sama anaknya tetangga, mana mama tak nak. Itu sama anaknya orang, sama anak tak, mana kok? Sama anaknya sendiri kasar. Nah, Rabbi habli minas solihin. Saya doakan kita supaya kita beriman, soleha, soleh. Sampai di sekolah diajak bolos sama temannya. Ayo bolos. Apa nak bilang anak? Tanda deh. Nak doakan nggak tadi mamaku anak soleh. Ada kemanakanku pak. Sudah mau maghrib masih main bola. SD. Sepanggil Patur. Sudah mi. Ayo masuk ke masjid. Pergi masjid jamaah sama om. Dia bilang sedikit lagi om. Kutunggui mi. Begitu azan masih main bola. Terpaksa Ustadz Dasat masuk lapangan. Saya bisik telinganya, Rabbi habli minas solihin. Langsung menangis pak, menangis. Heran semua orang lihat, jagoan Pak Ustadz, nggak bisik jika kemanakannya nak menangis. Dia tidak tahu telinganya saya bisik, tanganku dibawa makan jiki. Artinya apa? Kalau anak tak salah, kasih hukuman. Supaya apa? Dia tahu bahwa salah. Itu orang dulu pak. Kita orang tua tak kalau salah. Aina bebak mimatoki pak. Nah pukul ki. Saya pernah diikat di tiang rumah. Diikat kak di tiang rumah. Baru dikasih kapas sini telingaku. Sama hidung. Sedikit. Apa? Baru bapakku ambil sarang arella. Semut-semut yang ngam itu dan di pohon-pohon yang besar. Bukan semut kecil. Kalau semut kecil pak bahaya. Yang besar-besar itu dia gugurkan itu di atas kepalaku pak. Kenapa? Saya didapat tidak sholat Jumat. Coba. Saya pernah dilomboki mulutku. Lombok besar bukan lombok kecil. Karena kalau lombok kecil pedis sekali. Itu mamaku itu lombok besar. Nak cobek. Sudah itu nak ambil. Nak simpan di mulutku. Kenapa? Saya didapat sebut alat kelamin perempuan. Majak simpan. Coba. Tuh ibu-ibu dulu. Coba ke. Sekarang anak tak salah. Biasa. Enggak apa-apa ji. Akhirnya terbiasa salah. Minta HP. Enggak mau bapaknya kasih. Langsung datang mamanya. Kasih nih. Apa gunamu jadi camat? Banyak nawamu setengah mati kau cari uang urus rakyat. Ada camat di sini. Minta maaf Pak camat. Bukan kita. Camat lain. Setengah mati kau di. Tidak mungkin Pak Bupati ku sebut. Tidak, takut Pak Camatmu saja. Coba bayangkan. Marah mamanya. Kasih nih. Banyaknya uangmu tidak bisa belikan nih. Kasih susah saja. Beli kami saja. Daripada nak kasih susah ki. Jangan ki jadi istri kalau tidak mau ki susah. Kalau tidak mau ki susah ibu jadi gasturi ki. Jadi gadis tua Republik Indonesia. Memang harus susah namanya orang tua. Pak Bu. Itu orang tua dulu cara didik anak belum tentu tidak ada sekolahnya lalu tidak contoh. Jangan. Banyak cara mendidik anak orang tua dulu yang sekarang mesti kita contoh. Apa itu Ustaz? Satu, lihat orang tua dulu. Kalau anaknya mau pergi main, apa nak bilang? Pergi mau main, bawa adekmu. Tiwian rimmu, kalau nangis adekmu kau kupukul. Akhirnya apa? Kita saling membela bersaudara. Dulu satu tempat tidur 4 di atas. Apa tujuannya? Ada jadi intel. Mak, pacaran nih kakakku. Kenapa kau tahu? Ku dapat suratnya. Karena kita satu tempat tidur, ditahu. Coba maki. Dulu kalau kita makan
jelas jadwalnya. Makan pagi, makan siang, makan malam. Tidak boleh makan sendiri-sendiri. Makan kita sama-sama. Pada saat kita makan, ibu bapak nasihati kita dalam bahasa Bugis. Nah, Andre makasih kesina, ajak musesai. Itu orang tua-tua dulu. Sekarang anak-anak kita makan apa? Ambil nasi, ambil ikan, ambil sayur, masuk di kamar masing-masing. Itu tidak bagus itu. Orang tua dulu. Coba orang tua dulu. Kalau kita minta uang langsung kasih. Tidak. Apa? Isi kobak mandi dulu. Pelko dulu itu tangga, baru dikasih. Untuk apa? Mengajar anak kita bahwa cari uang itu tidak gampang. Itu orang tua dulu, Pak. Sekarang mulai hilang semua. Satu anak satu kamar, satu anak satu TV, satu anak satu handphone. Akhirnya sampai di rumahnya tidak pernah ketemu saudara. Masuk di rumah masing-masing pakai handphonenya, tidak pernah ketemu saudaranya. Sampai di dalam video call sama temannya, dia teleponlah temannya. Apa nak bilang cowoknya? Kasih kau pakai kau apa itu headset supaya tidak dengar mamamu di kamar. Nah bilang cowoknya dari sebelah video call, lihat ke bedek kasih luar lidata. Sedikit lagi turun leher tak? Ya, cek depi, buka sedikit. Akhirnya apa? Anak tak terbiasa pornografi, ketemu hamil anak tak. Kita gagal mendidik anak. Tidak semua yang dulu-dulu itu jelek. Dulu-dulu itu mendidik anaknya tidak ada sekolahnya, tapi anaknya bisa jadi sukses. Kenapa kita sekarang gajinya suami tak jelas, ada mobil dinasnya, ada rumahnya baik, ada pengawal-pengawalnya. Kenapa kita tidak bisa mendidik anak kita? Nah, ini perlu kita evaluasi, renungkan kembali. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, inilah saja tausiah kita pada taklim kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih Pak Bupati. Luar biasa nih Pak Bupati. Ya, datang sholat subuh berjamaah dengan masyarakatnya. Dan luar biasa lagi di masjid. Berapa nih masjid ku datangi sholat subuh Pak? Ini rame betul. Tiap hari begini nih Pak? Hah? Tiap hari? Luar biasa. Kalau ada Pak Bupati luar biasa, penuh jamaah. Bagaimana kalau tiap hari Pak Bupati datang? Kira-kira ada juga yang punya cita-cita belum sampai terkabul hari ini? Ada? Ibu-ibu apa kira-kira cita-cita kita mau Ki? Mau punya mobil juga? Oke, sekarang kira-kira kalau langsung Ki dikasih itu, misalnya saya Allah langsung Kak nak kasih, ini dah saat besok langsung mana kasih. Tapi Nabi bilang Tuhan konsekuensinya saya cabut kesehatanmu, kau berbaring di rumah sakit sampai mati. Mau kira-kira? Mau kira-kira? Kita tahu itu enggak mau Ki. Oke. Nah kasih Ki Tuhan rumah. Di mana kita mau? Nah kasih Ki. Di mana Ki sebut Ki? Di Makassar ini yang paling enak. Pokoknya keluar yang paling hebat misi itu rumah. Oke. Di sini mau kira-kira ini paling besar. Dia paling mahal di Makassar. Nah kasih Ki Tuhan. Bulan depan. Tapi pada saat itu juga langsung datang malaikat kalau mau. 1 minggu kemudian datang malaikat maut. Nah bilang pembayarannya ini yang kamu mau, Allah cabut nyawamu sekarang. Mau kira-kira? Tidak. Berarti sesungguhnya nikmat yang paling tinggi itu bukanlah harta, tapi nikmat yang paling tinggi kesehatan. Tapi biar sehat tidak punya iman, tidak ada gunanya. Iya. Mau bukti? Mau bukti sehat tapi tidak ada iman? Bagus kakinya, bagus matanya, banyak hartanya, tapi tidak punya iman, tidak ada gunanya. Malah dia bisa hina. Siapa bilang? Dikasih maki contoh. Kita tahu itu semua namanya Firaun. Tuh? Itu Firaun, raja, gagah, disegani, pasukannya gagah berani. Istananya dilapisi emas, sampai sekarang emasnya masih dicari di Mesir. Tapi tidak punya iman. Allah hinakan itu Fir'aun. Bentuk kehinaannya dicatat di dalam kitab, haram dia masuk surga. Kalau katengaseng masih 50-50. Ada harapan masuk surga, ada tong harapan peluang masuk neraka. Iya, kalau Fir'aun tena mau harapan masuk surga, mutlak dia harus masuk neraka. Dan kehinaannya Fir'aun sampai sekarang tidak ada suka itu namanya Fir'aun. Terkenal, populer,
kaya tapi tidak ada sukai. Mau ke ibu dikasih nama anak tapi Firaun. Itu padahal orang hebat itu Firaun. Disebut saja masih sifat Firaun toye. Mak jaluk gitu. Apalagi kalau nama kami Firaun. Itulah maka kita minta kepada Allah wa afiatan fil jasadi. Afiat, bukan sehat saja. Afiat. Ya kita minta afiat. Apa itu afiat? Kakinya sehat bisa berjalan, sehat namanya. Tapi dibawa datang berjamaah ke subuh, itu afiat namanya. Hanya saya bilang tadi sama teman-teman, ini yang datang sembahyang subuh, gerimis begini, hanya orang dapat Lailatul Qadri. Kalau tidak, baik. Berat itu datang sholat subuh. Makanya itu di grup saya tadi malam, waktu di share mau datang sholat subuh, dia bilang salah satu anggota kita itu, dia bilang, pergi sholat subuh jam-jam begini hanya orang dapat hidayah besar. Iya. Nah alhamdulillah kita hebatnya meskipun muka-muka sakaratil maut mungkin. Ngan kuliah banyak muka-muka pensiun ini toh. Mada cemo pa menokino masih ye. Engkau toh madan nih. Tak lupa-lupa. Ndak mau datang ke masjid. Nah, nikmat kita itu adalah kesehatan. Nikmat kita itu adalah iman. Makanya setiap orang pidato kan ada dia bilang nikmat kesehatan dan nikmat iman. Ini iman tidak bisa dibeli. Iman pemberian dari Allah, tapi harus dicari. Mana buktinya? Coba kita lihat. Kalau otomatis itu iman, bapaknya beriman, langsung anaknya beriman, mestinya anaknya Nabi Nuh tidak kafir. Kalau kekafiran otomatis membuat anak juga kafir, maka Ibrahim tidak mungkin jadi nabi karena bapaknya penyembah berhala. Kalau gara-gara suami orang kafir suaminya, mestinya istrinya Firaun masuk neraka, tapi Nabi katakan masuk surga istrinya Firaun. Kalau gara-gara suami orang dapat hidayah, mestinya istrinya Nabi Lut masuk surga, tapi istrinya Nabi Lut berkhianat masuk neraka. Maka hidayah inilah yang mahal. Maka pegang, caranya kita pegang itu hidayah supaya tidak hilang. Dengar ko ceramah. Ceramah ini di mana kita mau dengar ceramah kira-kira? Ayo, dari kecil bukan ki pondok. Maka kita dengar dakwah, nikmat. Nah, saya kasih lagi bu, ibu, boleh bu? Hui, bu. Kita tahu itu Ronaldo, itu pemain bola kah? Toh? Iya, itu gajinya bu, biar dikumpuli sini semua gajinya ini pegawai kah di sini kompleks Faisal, kumpuli semua, ndak cukup. Nah kalahkan gajinya Ronaldo 1 bulan. Jago main bola. Apa karena dia hebat? Tidak, karena Allah kasih lutut yang bisa bengkok. Biar hebat otaknya berpikir tentang bola. Tiba-tiba kakinya tidak bisa bengkok. Mana main bola begini? Iya toh? Iya. Ayo, ibu-ibu mau ku kasih HP? HP, mau ki? Mau. Tapi begitu saya kasih ki langsung ki tuli. Mau ki? Tidak mau ki toh? Maka itu semua nikmat selalu dibaca dalam surah Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukatsiban. Kegapimu sekarang, mana lagi kau dustakan nikmatku? Saya pernah sakit 6 bulan, tidak ada rasanya kesuksesan yang kita dapat, tidak ada semua. Itu baru 6 bulan. Bagaimana kasihan yang stroke bertahun-tahun? Bagaimana kasihan yang penyakit gula yang semuanya susah? Tidaknya disuruh bicara itu. Andai saja disuruh bicara, dia bilang, boleh barangkali ambil misalnya di rumahku, yang penting kembali ke sehat. Itulah semakna dari ayat Al-Quran yang sangat pendek, tapi luas maknanya. Inna a'tainakal kautsar. Betapa banyak nikmat saya berikan kok. Kenapa masih lewaleko? Kenapa kita merasa miskin? Karena kita bandingkan diri tak sama orang lain. Masing-masing orang punya kelebihan. Kalau kau mau senang, jangan kau bandingkan dirimu dengan orang lain.
dalam hal nikmat. Karena ada nikmat yang dia miliki, kamu tidak miliki. Demikian sebaliknya, ada kau miliki, dia tidak miliki. Contoh, orang bilang enak nih tuh presiden, ya toh? Mana bisa pergi presiden pergi di pinggir jalan, nongkrong makan coto. Nasu saiki. Toh? Apa? Itu katanya tukang cukur. Tapi apa Nabi bilang? Presiden enak nih tuh tukang cukur di. Kenapa? Semua kepala bisa na pegang. Ya toh? Pergi maku tukang cukur, na pegang kepalamu itu. Enak itu tergantung persepsi, sudut pandang. Maka jangan pernah bandingkan nikmat Allah dasat dengan yang lain, karena masing-masing punya kelebihan. Begitu juga ibu dalam rumah tangga, jangan pernah kau bandingkan suamimu dengan orang lain. Itu yang membuat suami marah. Hah? Pergi bicara sampingnya suaminya, Nabi bilang, baik namamu itu suamina tetang. Oh, kau singgung itu suaminu. Apalagi kalau pensiun kau kasih tahu begitu. Langsung itu dia bilang kodong, kenapa? Karena itu terus mami kau bilang, capek mau kau urus kak, sekali racun mak saja supaya cepat mati. Nah itu makna ayat inna a'tainakal kausar. Nah saya tanya ke semua, tolong dijawab. Kalau Allah kasih kita nikmat yang banyak, apa yang harus kita lakukan? Apa macam mana mau tuh pale? Pintar semua aja palenya ini. Kalau Allah kasih nikmat, apa yang kita lakukan? Hah? Bersyukur. Cara bersyukurnya satu, ucapkan, lazimkan alhamdulillahi rabbil. Itu dulu. Itu dulu, besarkan Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Allah yang kita puji. Kenapa? Karena pemberian Allah ini. Kamu kaya bukan karena pekerjaanmu. Naleko Allah Ta'ala. Kalau karena pekerjaan orang kaya, mestinya semua orang yang sama kerjanya, sama kekayaannya. Semua yang menjual sembako mestinya sama kekayaannya. Tapi buktinya ada yang kaya, ada yang sederhana, ada yang bangkrut. Mau aku lagi lihat, saya kasih kau contoh namanya rezeki. Pulang nggak pipinrang. Toh ada itu penjual jagung di situ toh. Ada penjual jagung kalau di Pangke itu. Baru ke itu, baru. Ku pancing jaki, baru. Toh? Nah, biasa itu ku bilang sama sopirku, sehingga ku di nomor 7. Lewaki. Di nomor 3 singgah. Itu Allah bilang bukan rezekinya 7, rezekinya 3. Allah yang ngatur itu rezeki. Tiba-tiba sampai di 3, mau maki turun, dia bukan ternyata rezekinya. Oh, tidak ada yang punya rezeki di situ. Lewat karena kotor dilihat. Itulah rezeki pemberian Allah. Maka ketika Allah kasih kita rezeki, nikmat, maka Allah minta bersyukur. Caranya alhamdulillahi rabbil. Supaya berbekas itu kalimat, jangan diucapkan tanpa ucapan yang baik. Biasa kan kita bersikir tidak jelas apa kita bilang. Wih, lulus ya anakmu? Alhamdulillah. Apa itu artinya? Wih, nak bayarkan kok? Alhamdulillah. Pakai sini bos. Alhamdulillahi rabbil alamin. Coba deh kita praktikkan. Coba Meki sambil kita usap dadata. Coba Meki beda praktikkannya. Bisa dapat ke pengumuman. Wih, lulus itu anakmu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Metok tu hati ketita. Sampai di hati itu. Coba Meki. Tapi kalau bilang jaki saja alhamdulillahirrahmanirrahim. Makanya jangan heran kalau ada orang rajin bersikir tapi tetap jelek hatinya. Kenapa? Mak peri-peri. Apa artinya itu? Kayak orang makan pisang goreng panas. Kita ketawa bu karena bayangkan diri tato. Pada ceng. Coba mulai hari ini kita sikir, tidak perlu banyak tapi bermakna dalam hati.
daripada kejar target 33 tapi tidak sempurna. Nah bilang, Adidullah di sampingnya, gitu. Siapa panggil kau itu? Ku dengar tadi Dullah. Ya, maka pertama kalau bersyukur adalah mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil. Coba kita lanjutkan ayatnya. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Maka syarat berikutnya kalau kau bersyukur, masam pajak kau, sholat kau. Kenapa sholat Ustaz? Karena sholat inilah ibadah yang paling gampang kau lakukan, dan di situ ada nikmat Allah yang besar. Kalau kau bersyukur, sholat kau. Kau sehat, sholat. Dapat kau rezeki, sholat. Terhindar kau dari bencana, sholat. Kalau kau tidak sholat, biar kau mengaku Islam, Quran mengatakan kau kafir dengan agamamu. Kenapa bisa orang disebut orang tidak sholat kafir? Karena sholat ini paling gampang. Paling gampang kau lakukan ini sholat. Haji, biar ada uangmu, ada waktumu, sehat, tidak keluar visamu, tidak ada. Haji furoda. Furoda itu artinya undangan. Haji itu memang bukan undangan tapi panggilan. Nabilan di grup. Itu haji bukan undangan, panggilan. Itu haji kemampuan bagi yang mampu, bukan yang maksa. Yang maksa itu pergi di Jeddah. Nah belum ada visanu. Ngotot namanya itu. Tidak ada jemput kau pun Allah Ta'ala. Daripada kau setengah mati cari panggilan haji, mending kau datang panggilan azan. Berlomba-lomba kau setengah mati pergi panggilan haji, ngotot sampai meninggal karena dehidrasi di tengah padang pasir, nyasar, mati. Lebih kau jawab panggilan azan. Mudah-mudahan kau rutin panggilan azan, Allah tingkatkan panggilan haji bagimu. Sekarang Pak, sambayang mau dulu nu parutusu. Dan begitu kau mau sholat, setan paling panik. Kenapa? Karena kalau sholat kau, semua amalmu baru diperiksa. Tapi kalau tidak sholat kau, semua amalmu langsung dihapus. Siapa bilang? Nabi. Kalau masih percaya kau Nabi. Kalau tidak percaya mah kau keluar, mau kau saja pulang. Itu. Siapa bilang? Quran. Al-Fat 29. Muhammad Rasulullah. Walladzina ma'ahu. As-sidda'u walal kuffar ruhama'u bainahum. 3. Tarahum rukka'an sujjada. Kalau dia mengaku Muhammad, mengaku dirinya muslim, dia mesti sujud sholat 5 waktu. Kalau dia bukan sholat, kata Nabi, palaisa minni, bukan umatku itu orang. Nah ini nih sholat. Susah sekali tuh kalau orang abaikan sholat Pak. Apa alasannya ibu-ibu tidak sholat? Bedakan haji. Mau ki haji, tidak ada visa, tidak bisa. Mau ki puasa, tapi sakit ki, tidak bisa. Mau ki zakat, tidak ada uang, tidak bisa. Tapi sholat, apa alasanmu tidak mau sholat? Maka Allah murka ketika kalian tidak sholat. Karena apa? Seolah-olah bilang, ku kasih gampang ini, tidak ku kasih susah kok. Masa kau masih tidak mau? Dan orang yang tidak sholat, itulah puncak kesombongan kepada Allah. Kenapa bisa? Ku kasih ke contoh supaya lebih gampang kita paham. Bercanda sama saya, sorongi pantatku, masih ketawa kak itu? Sorongi perutku, masih senyum kak? Sorong beri kepalaku, biar bersahabat ki, langsung gak emosi. Kurang ajaran. Kenapa? Alena beliau. Ini kehormatan, ini kepala. Harga diri. Apa yang paling hina dalam tubuh kita? Kaki. Kau kasih uang. Pak Aru. Pak Aru. Ini doa kai? Pakai kaki. Pasti emosi. Dia bilang, mana mau nak mantan ketua? Mana saya sudah mantan tapi jantung kau kasih begitu ke dasar. Nuhina sekali kak kurasa sekali.
Iya toh, kenapa? Kehinaan ada di kaki. Tapi ketika ketemu kau dengan Allah, namanya sholat. Jika kepalamu alena beliau, tundukkan sehina-hina seperti kakimu, karena kau adalah hambaku di hadapanku. Tidak ada hargamu. Kau hamba. Ata. Kalau bahasa Bugis, ata. Hamba sahaya. Bukan kau pegawaiku. Hambaku kau. Sujud. Maka orang yang tidak sholat, itulah puncak kesombongannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sholat paling gampang. Tidak bisa kena air. Tayamum. Apa? Tidak bisa berdiri, duduk. Apa pi? Apa pi bu? Sariawa enggak? Sampai sariawa maki? Ada baru. Karena tahu gitu bila sakit ki. Apa pi? Lihat maki itu orang namanya orang yang tidak dapat hidayah. Boy, ada orang pak bisa lari 30 kilo satu kali lari. Bisa dia lari pak 30 kilo satu kali lari satu hari. Di komplek tidak pernah datang di masjid sholat jamaah, padahal jaraknya cuma 200 meter. Orang seperti ini nanti pak dikasih lihat dulu videonya lari. Di akhirat kan itu namanya hari perhisapan. Semua itu coba buka Quran itu sampai kita bilang kita apa pada ini semua tercatat. Dikasih pamerkan semua itu. Dan itu orang pak bukan bersamaan masanya dipamer 10 orang, tidak, satu-satu ki menunggu ki dari Adam sampai kiamat. Itu namanya padang mahsyar. Dipasti tonton ki. Kalau di depan tak siapa urutan tak. Tidak beda orang pilkada banyak TPS. Ini satu di loket. Dikasih lihat maki semua. Ada orang lari 30 kilo. Kasat atau lari. Dikasih shooting rumahnya dari masjid. Kenapa tidak pernah kau datang di sini? Ini yang disebut kufur. Kufur nikmat. Maka Allah tidak larang kau lari. Tidak larang kau kaya. Tidak larang kau selebriti. Tidak larang kau selebgram. Tapi kalau ada panggilan azan, datang kau. Itu saya minta, datang kau. Karena di situ kau mengaku saya Tuhanmu. Kalau kau tidak datang, pongah namanya. Matempo kau. Kalau begitu, kau bukan hambaku. Karena kau bukan hambaku, kalah. Saya tidak kasih kau kasih sayang namanya surga. Masuk ke neraka. Saya kasih lagi contoh ya. Kita lihat itu namanya ceramaku itu sama yang Sutuji Tejo. Siapakah namanya itu? Kan keluar dari ruang rekaman itu masih bertanya ini. Masih lanjut. Saya kasih contoh. Mas, sampean pernah nabung? Pernah. Kalau sampean nabung siapa terima duit? Customer service. Apa namanya itu? Teller. Ya, kasir apakah namanya. Ya, oke. Beberapa hari kemudian kalau Anda mau ambil duitnya, boleh tak? Bagaimana caranya ambil? Apa boleh sampai ambil duit saya mana yang saya simpan 2 hari yang lalu? Tidak. Apa kata teller? Mana anunya? Apa Anda minta? Rekening. Buku rekening. Tidak ada buku rekening. ATM. Tidak ada juga. Kenapa bisa mas? Hilang. Apa dia bilang itu teller? Oh, tidak bisa dikasih. Meskipun dia tahu itu uangmu. Kau putar CCTV, betul, itu ada uangmu ke setor. Tapi syaratnya, urus kau dulu keterangan hilang di polisi. Baru kau boleh dikasih. Begitu juga di surga. Ada kau punya sedekah. Ada kau bangun masjid. Ada silaturahmimu. Baik sifatmu, bagus akhlakmu. Kau suka bantu orang. Tapi tidak ada sembayangmu. Nabi bilang Tuhan, mana nomormu? Mana nomor itu, tandana? Tidak ada. Urus kau dulu keterangan hilang di neraka. Kau dulu urus sih. Urus kau dulu itu. Berapa lama kau urus? Tergantung. Di neraka. Ingat kau? Surah Al-Hajj. 1 kali kau tinggalkan sholat, 1 hari kau dulu dicuci di neraka. Nah senjojingkana 1 hari, 1000 tahun dunia. Apa? Tangkis sama kau? Masih mau kau? Kalau kau bilang, dede kucini tompi na kucini ki, eja pina dodang, tenan eja mutung kau cilaka. Dan lalu kau ambil anggap enteng ni solat. Maka ketika mulai genderang azan, setan semua tebarkan kekuatannya termasuk subuh. Maka Bapak bersyukur bisa datang
subuh keliling pada hari ini. Alhamdulillah. Masih banyak selanjutannya. Sholat dulu. Ini mau dulu perbaiki sholat. Kalau ini sholat kita pelihara dengan baik, masa Tuhan tidak bantu kita? Tuhan apa itu kasih susah hidupnya orang sholat? Jawab saya dulu ibu, jawab saya kak. Pernah kita dengar berita orang ditangkap gara-gara rajin sholat? Breaking news. Das Atlatif baru saja ditangkap oleh KPK karena rajin sekali sholat 5 waktu. Oh, marah seluruh Indonesia pak. Iya toh? Masa si Allah tidak tolong kita? Manusia saja tidak ada orang ditangkap gara-gara sholat. Manusia saja senang sama orang yang rajin sholat. Masa si Allah tidak? Maka yang membuat hidupmu susah karena sholat kau anggap air. Allah kasih kau nikmat, maka Allah minta sholat. Yang kedua, apa ibu? Inna a'taina kal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Berkurbanlah. Maka robah kau. Kau sayang kepada Allah. Mana buktinya? Kau hamba, kurban kau. Syukurnya itu kambing jadi disuruh kurban. Masih ingat kisah sejarah kurban ibu? Coba kan disuruh kurban itu Ibrahim. Ibrahim, pernah kau bilang toh, kalau ada anakmu, saya potong. Ini sekarang ada anakmu, potongi. Bangun Ibrahim. Nih, mimpi atau ini? Mimpi atau wahyu? Tanggal 8. Berpikir terus sih. Nanti namanya hari tarwiyah, hari pikir-pikir. Besok, puasa ki besok. Minimal 3 hari. Sebenarnya sunnah 10. Tidak mampu 3 hari. Tidak mampu juga 1 hari. Tidak mampu juga jangan ku harap mau masuk surga. Ya kan? Tanggal 9 mimpi lagi. Ibrahim yakin. Ini perintah. Panggil anaknya. Nah, tanggal 10 hari Ibrahim mau eksekusi. Namanya hari An-Nahar. 9 hari Arafah. Hari keyakinan. 10 hari An-Nahar. Sini kau dulu nak. Apa? Nah suruh kat Tuhan ku potong kau. Menurutmu bagaimana? Tanya mi bede anak tetu genset. Tanya mi. Nah disuruh kat Tuhan potong kau. Bagaimana menurutmu? Langsung Nabi naliaki neneknya. Dia bilang kenapa nak saya inilah lo mu. Ketua mi. Iya toh. Ini orang cerdas tapi bukan orang soleh. Iya toh. Apa Nabi bilang Ismail? Silakan pak, jangan cemas. Insya Allah bapak mendapati saya anak yang soleh. Sudah mi, mau pergi. Nak kasih tahu istrinya, tanggal 10, nak kasih tahu istrinya. Hajar, agak tuh, dia lo anakmu. Pak pakai baju baru, alengi cek dep minyak, pakai sini jakana. Magai, meluti lo joka. Oke, pergi. Oh, datang. Nah bawa itu anaknya Ismail. Saya bilang Ismail tunggu dulu pak. Sebelum kita potong atau ada 5 permohonanku. Apa itu nak? 1. Tutui matata. Kenapa? Karena kalau kita lihat pasti tidak tega gitu. Yang kedua, pakai pisau yang paling tajam supaya tidak lama menderita. Yang ketiga, ika kiku supaya saya tidak meronta-ronta. Yang keempat, jangan kodona kena darah ini supaya tidak naliaki mamaku. Yang kelima, kalau mati mak nanti jangan anak-anak lewat depan rumah seperti umurku supaya tidak ingat mamaku. Baik. Bayangkan ya anak orang hebat, anak orang budi. Sudah itu. Nah, datang mi setan. Ibrahim, cini saya kunju anakmu lama itu kau tunggu masa kau mau potong. Ibrahim tidak banyak bicara bu. Nambah itu batu. Nah lempar itu setan. Ishak ya lah. Kena kepala anak ibu. Sampai maros balik lagi. Gagal nagoda suaminya. Datangi ke istrinya. Apa nak bilang? Hajar. Nu tahu pi bawa mana anakmu? Nak bilang mau nak bawa jalan-jalan. Nak tolo-tolo ko. Maksud apa nak bilang? Mau nak potongin. Sambarang kau bilang. Mana ada orang potong anak nak bilang lagi? Kata anak perintah Tuhan nak bede. Siapa? Perintah Tuhan nak. Ibu Siti Hajar ambil tongi batu. Dia bilang setan, jangankan anakku, saya juga siap dipotong kalau itu perintah Allah. Nah lempar. Dia bilang setan deh, ini lebih jago dari anaknya. Kena kepala anak sampai di pangke balik lagi. Anak nada goda Ismail.
Ismail, kau tahu mau bicara itu setan, tidak sampai saya bicara disambeju, dilempar juga kepala matanya nak kena, lari. Itu Mia kalau pergi orang haji bu melempar kita. Jumrah Akabah, Usta, Ula. Setan besar, setan tengah, setan kecil. Ibrahim. Yang tengah lagi, istrina. Anaknya. Ismail. Satu tempat, 7 batu. 3 hari. Iya toh? Kenapa tidak satu kali mau saja? Kumpuli semua itu batu, 1 hari. Tak. Kenapa? Itu pesan moralnya. Kalau kau mau lawan setan, perlu kau napas panjang. Makanya ada bedek, wallahu alam. Melempari, Nabi bilang ini setan ini patolo-tolo selama ini. Ngalle batu pak, nalempar Bismillah, sekali nalempar, mau terikin jo batu kah? Kembali ki, hampir dah kena kepalana, tangka ki, ada tulisannya. Sesama setan dilarang saling melempar. Nabi bilang kurang ajar aku kau, di sini nu lempar di warung kopi kau makan 4 bayar 2. Nah, apa maknanya? Berkurban, ketika mau berkurban, datang itu setan. Datang itu setan. Setan masuk dari mana? Pertama istri tak. Kita dulu nagoda. Nulia harga sapi. Wih, 14 juta. Bisa belian perbaiki rumah ini. 14 juta. Tahun depan pide, ini mau dulu rumah diperbaiki. Masuk setan. Gagal goda kok, datang di istrimu. Kenapa nadi tuang kuliah dia pulau 14 juta, mau apa? Belikan sapi, Nabi bilang. Tale kantong ini, motong kau dibilang mampu, sembayanmu mau dulu, setan. Padahal lentong itu kurban, lentong itu sembayan. Masuk itu setan. Berhasil istrimu, Nabi bilang, cocok kita apa? Lama makin tidak kurban, anak tanah masuki. Pak, mau ku dengar beli sapi. Lama aku mau kodong beli motor. Mau sekali kau punya motor supaya enak mak kuliah. Kasih sayang anak. Akhirnya bilang, oh iya di motormu tak jadi korban. Begitu tuh setan. Coba maki bedek kalau mau ki berbuat baik. Coba maki datang itu setan gagu kok. Saya kasih ki contoh, mau kak bikin masjid. Ya kan? Pertama datang itu yang punya tanah. Nabi bilang bagus ini masjid Ustaz. Oke? Datang anggotaku. Pertama Nabi bilang apa? Ustaz, dulu kak, lihat-lihat dulu. Siapa tahu kak di situ tidak ada orang Islam, lebih banyak orang non Muslim. Masuk tong akalku, cocok kita ini. Tuh, setan masuk di situ. Setan, akal tanah sentuh dulu. Berhasil ku kalahkan setan. Anda ada atau tidak lentompi dipikir. Datang lagi, setan masuk lagi. Apalagi Nabi bilang, cari maki tempat yang lain, yang lebih bagus. Siapa tahu ada lokasi yang lebih strategis, lebih banyak jamaahnya. Itu setan lagi masuk. Saya bilang enggak. Kita bikin. Bismillah. Hari ini nanti kita peletakan batu pertama. Kalau setan mau kau berbuat baik, setan itu. Tapi begitu kau mampu kalahkan setan, kasih sayang Allah yang turun. Lulus ujian namanya. Coba bedek kalau lulus bagi ujian. Di wisuda kita. Lulus lagi wisuda, dapat kerja. Sudah dapat kerja, dapat gaji, makin diangkat derajat kita. Itu makna maqamam mahmuda. Setan itu masuk. Dengan cara apa? Dari keluarga, dari anak. Karena tidak bisa, masuk dengan segala. Sudah itu, maka Allah kasih hadiah. Coba saya kasih contoh supaya yakin ini. Maka ibu bapak yang ada tabungan tak 20 juta, ambil 2,5 juta. Sumbang di masjid untuk kurban. Jangan kau pikir tahun depan. Jangan pikir. Belum tentu kau hidup tahun depan. Bagaimana nanti anak tak? Kamu yakin Allah tidak kasih kok? Lakukan saja, selebihnya serahkan kepada Allah. Saya kasih contoh. Bapak yakin tidak itu Ibrahim ketika disuruh masuk, dilempar, yakin tidak Ibrahim api bakal didinginkan? Tidak yakin Ibrahim. Tapi Allah tolong. Yakin nggak Nabi Musa
ketika disuruh menyeberang lautan, Nabi Musa tidak tahu Tuhan pasti memberikan pertolongan dibuka itu laut. Yakin saja, kalau ada tanggunganmu, gaji pensiun tertunggu mi, ada mi di situ 50 juta disimpang, ambil saya mi 2,5 juta. Belikan sapi bergorong. Kan satu sapi 7 orang, 2,5 juta cukup mi. Sambil berdoa, mudah-mudahan itu tolak bala. Sehingga apa? Di usia tua kita tidak serang penyakit apapun. Kalau orang olahraga untuk menghindari sakit, kita salah satu cara sedekah. Karena sedekah itu tolak bala. Saya kasih lagi contoh. Saya sering contoh untuk saya catat itu kalau diriku saya. Saya tidak mau contoh orang lain. Diundang Kak ceramah di Malaysia 7 hari. Suaraku mulai hilang. Mana bisa? Modalnya itu penceramah suara. Biar jago kok kalau hilang suaramu, mau kok apa? Tolak bala. Saya kasih tahu anggotaku, kau cari itu yang ada orang di Tanjung, ya, Tanjung yang tinggal sendiri, tidak bisa melihat orang tua. Kita cari, bawakan bantuan. Saya niatkan, mudah-mudahan suara saya baik selama saya pergi ceramah Malaysia. Subhanallah, saya bantu selama saya di Malaysia, suara saya tidak pernah bermasalah. Hakul yakin. Masa sih kalau kita yakin, Allah pasti kasih. Nah Allah janji, ud'uni astajib lakum. Berdoa kau kepadaku, pasti saya kabulkan. Nah sudah itu eksekusi. Maka begitu datang godaan setan, ucapkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berlindung kepada Allah. Nah kalau sudah mampu kita zakat, mampu kita kurban, baru kita bilang tidak, mana ciri-cirinya mampu? HP-mu harga 5 juta. HP-mu harga 10 juta. Tidak pernah kau kurban sampai sekarang, maka ayat berikutnya. Apa ayat berikutnya Bu? Ayat yang ketiga. Inna thaniyaka huwal abtar. Terputus kau dari rahmatku. Apa terputus? Laya-laya tapu. Wah ini alemu. Terbang mako sendiri. Kepak. Hai, kepak mako banyak uangmu. Tapi istrimu baba seperti harimau di rumah. Tapi saya Bu kancil istriku, bukan harimau. Kancil istriku saya Bu. Tapi sayangnya saya kangkung. Tuh. Ibu, betul banyak uangmu, tapi anakmu tidak bisa dengar kata-kata. Maka kalau kita sudah selayaknya berkurban, kurbanlah. Hakul yakin. Kalau ada simpananmu sedikit, minta pertolongan Allah kasih cukup. Kurban. Kalau belum pernah berkurban, beli kambing 1, niatkan untuk rumah tangga kita. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, waktu yang telah habis, inilah saja tausiah kita. Mudah-mudahan ada manfaat.